Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo murid-muridku, bertemu kembali dengan saya, Ibu Rimtazal Salina, pengampu mata pelajaran IPA. Dan masih perlu diingat bahwa gambar yang ada pada video ini adalah untuk edukasi dan bukan pornografi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi manusia, bagian ketiga, yakni proses pembentukan sel kelamin atau gametogenesis, proses menstruasi, dan fertilisasi. Mari kita mulai perjalanan pengetahuan kita tentang proses penting ini. Proses pembentukan sel kelamin atau gametogenesis dibedakan menjadi dua, yakni spermatogenesis dan oogenesis. Proses gametogenesis ini dibedakan menjadi dua, yaitu spermatogenesis, yakni proses pembentukan sperma atau gamet jantan, dan oogenesis, yakni proses pembentukan ovum atau gamet betina. Proses spermatogenesis dimulai ketika pria mengalami masa pubertas, sedangkan proses oogenesis sudah berlangsung saat wanita masih berada dalam kandungan. Pertama, spermatogenesis. Spermatogenesis terjadi di dalam testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Proses pembentukan sperma yang terjadi di tubulus seminiferus melibatkan tiga macam sel, yaitu pertama spermatogonium atau sel induk spermatozoa sebagai penghasil sperma. Kedua, sel Sertoli berfungsi memberi nutrisi pada spermatozoa, dan ketiga, sel Leydig merupakan sel penghasil hormon testosteron yang berperan dalam pembelahan meiosis untuk membentuk spermatosit sekunder. Produksi spermatozoa sangat dipengaruhi oleh hormon FSH dan LH. LH, luteinizing hormone, akan merangsang sel Leydig untuk menghasilkan testosteron. FSH, follicle stimulating hormone, merangsang sel Sertoli menghasilkan ABP, androgen binding hormone. ABP akan merangsang spermatogonium memulai spermatogenesis. Berikut ini catatan untuk sel-sel yang terlibat dalam spermatogenesis. Dan ini catatan untuk hormon yang berpengaruh dalam spermatogenesis. Proses spermatogenesis terjadi melalui tiga tahapan, yaitu tahapan penggandaan. Sel primordial mengalami pembelahan mitosis secara berulang-ulang, membentuk spermatogonium. Tahap pertumbuhan, spermatogonium bersifat diploid, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi spermatosit primer yang diploid. Tahap pematangan, spermatosit primer membelah secara meiosis membentuk dua spermatosit sekunder yang haploid. Selanjutnya, spermatosit sekunder membelah secara meiosis membentuk 4 buah spermatid yang haploid. Proses pematangan spermatid menjadi sperma disebut spermiasi. Proses ini dipengaruhi oleh testosteron. Seorang pria normal mampu menghasilkan 20 sampai 40 juta sel sperma dalam setiap mililiter cairan semen. Proses gametogenesis berikutnya adalah oogenesis. Oogenesis terjadi di dalam ovarium. Proses ini akan menghasilkan sel telur atau ovum. Oogenesis memiliki tiga tahapan, yaitu pertama, tahap penggandaan. Terjadi dalam ovarium janin saat masih dalam kandungan. Pada tahap ini, sel primordial akan mengalami mitosis membentuk oogonium yang bersifat diploid. Kedua, tahap pertumbuhan terjadi pada ovarium bayi. Oogonium akan mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer yang diploid. Oosit primer berada dalam keadaan dorman atau istirahat sampai anak perempuan mengalami pubertas. Ketiga, tahap pematangan dimulai pada masa puber. Pada masa puber terjadi perubahan hormonal yang mengakibatkan oosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 sehingga menghasilkan oosit sekunder yang berukuran besar dan badan polar 1 yang berukuran kecil. Oosit sekunder berhenti mengalami pembelahan saat terjadi ovulasi. Pembelahan meiosis 2 dilanjutkan setelah sel telur mengalami fertilisasi. Pada pembelahan ini, oosit sekunder menghasilkan ootit yang haploid dan badan polar 2 yang haploid. Ootit akan berdiferensiasi menjadi ovum dan badan polar 2 mengalami degenerasi.
Nah, murid-muridku, kira-kira apa saja ya yang terkandung dalam sperma manusia? Spermatozoa terdiri dari kepala pada bagian ujung, leher, dan ekor. Kepala mengandung inti sel atau nukleus yang dilindungi oleh akrosom. Akrosom berfungsi menembus lapisan pelindung ovum. Pada bagian kepala sperma juga terdapat sentriol. Pada bagian ekor berfungsi sebagai alat gerak sperma. Bagian pangkal ekor terdapat badan sperma yang mengandung mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai penghasil energi untuk menggerakkan sel sperma menuju oviduk. Bagian ekor sperma juga dilindungi oleh membran plasma. Berbeda dengan sel sperma, sel telur dihasilkan dari ovum saat ovulasi, memiliki tubuh yang dilindungi oleh dua lapisan, yaitu lapisan luar disebut corona radiata dan lapisan dalam adalah zona pellucida. Pada bagian dalam ovum juga terdapat sitoplasma dan nukleus. Oosit sekunder menghasilkan senyawa fertilisin yang memiliki fungsi mengaktifkan sperma agar bergerak lebih cepat, menarik sel sperma secara kemotaksis positif, mengumpulkan sperma di sekeliling ovum. Baiklah murid-muridku, kemudian kita lanjutkan pembahasan kita ke materi tentang proses menstruasi. Seorang wanita dewasa setiap bulannya akan melepaskan satu sel telur matang dari salah satu ovariumnya. Apabila tidak terjadi fertilisasi, maka akan terjadi pendarahan yang disertai dengan luruhnya sel telur dan lapisan endometrium. Pendarahan inilah yang disebut dengan menstruasi. Pada umumnya, siklus menstruasi seorang wanita terjadi dalam periode 28 hari. Pengeluaran darah atau masa menstruasi umumnya hanya berlangsung sekitar 3-7 hari, dan tahapan atau fase-fase yang terjadi dalam periode 28 hari tersebut adalah fase menstruasi, fase folikel, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi atau fase luteal. Semua proses pada fase-fase ini akan kita bahas satu persatu. Siklus menstruasi yang terjadi pada wanita terdiri dari 4 fase yang berlangsung selama 28 hari. Pertama, fase menstruasi, berlangsung pada hari ke-1 hingga ke-7. Pada fase ini terjadi peluruhan dinding endometrium karena sel telur tidak dibuahi oleh sperma, dan berhentinya sekresi estrogen serta progesteron. Kedua, fase praovulasi atau fase folikel, hari ke-8 hingga 13. FSH merangsang pembentukan folikel de Graaff dan pembentukan lapisan endometrium. Ketiga, fase ovulasi, hari ke-14. Terjadi pelepasan oosit sekunder dari folikel dengan bantuan LH. Keempat, fase pasca ovulasi atau fase luteal, hari ke-15 sampai 28. Terjadi pembentukan korpus luteum dan progesteron meningkat untuk penebalan endometrium. Dan inilah catatan untuk hormon-hormon yang berperan dalam siklus menstruasi. Hormon FSH merangsang pembentukan folikel de Graaff dan memacu pembentukan estrogen. Estrogen merangsang kelenjar hipofisis untuk memproduksi LH dan menghambat produksi FSH. LH merangsang ovulasi dan perkembangan korpus luteum dan memacu ovarium memproduksi progesteron. Progesteron memacu pembentukan endometrium sehingga siap untuk implantasi embrio dan menghambat produksi FSH dan LH. Pembahasan selanjutnya adalah tentang fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses peleburan antara sel telur dengan sel sperma yang terjadi di tuba falopi dan menghasilkan zigot. Zigot kemudian akan mengalami pembelahan sel secara berulang-ulang. Zigot membelah menjadi 2 sel, kemudian 4 sel, selanjutnya 8 sel, sampai membentuk morula. Morula mengalami pembelahan membentuk blastula. 5 hari setelah fertilisasi, blastula akan menempel pada endometrium. Penempelan blastula pada endometrium ini disebut implantasi. Implantasi inilah yang menyebabkan terjadinya gestasi atau kehamilan.
Struktur dari blastula terdiri dari blastosol yang merupakan rongga bagian dalam, sel bagian luar atau trofoblast, dan sel bagian dalam. Trofoblast membantu implantasi blastula pada uterus. Nantinya trofoblast akan berkembang menjadi plasenta dan membran kehamilan, sedangkan sel bagian dalam blastula akan berkembang menjadi calon embrio atau embrioblast. Selanjutnya, blastula berkembang menjadi gastrula. Pada fase gastrula terdapat lapisan-lapisan berikut. Ektoderm di bagian luar akan membentuk kulit dan sistem saraf. Endoderm bagian dalam akan membentuk saluran dan kelenjar pencernaan. Dan lapisan mesoderm pada bagian tengah membentuk rangka, otot, sistem peredaran darah, ekskresi, dan reproduksi. Pada fase gastrula ini, blastosol akan menyempit menjadi rongga kecil. Selanjutnya, gastrula berkembang membentuk fetus. Terima kasih telah menyelesaikan sesi pembelajaran ini bersama-sama. Semoga materi yang telah kita bahas kali ini dapat bermanfaat bagi pemahaman kita tentang proses-proses penting dalam reproduksi manusia. Mari kita gunakan pengetahuan yang kita peroleh untuk menjaga kesehatan reproduksi kita dan mendukung orang-orang di sekitar kita dalam menghadapi perjalanan kehidupan yang penuh makna. Teruslah belajar dan teruslah berkembang. Tetap semangat dan selamat belajar. Matur nuwun, bujur melala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.